Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku semuanya, selamat datang di MTS Negeri Samarinda. Perkenalkan, saya Bu Sunar, guru mata pelajaran Quran Hadis di MTS Negeri Samarinda, yang insya Allah kita akan sama-sama belajar Al-Quran Hadis 1 tahun ke depan. Anak-anakku semuanya, sebelumnya memberikan materi, Ibu perlu sampaikan bahwa mata pelajaran Al-Quran Hadis ini adalah salah satu pelajaran atau mata pelajaran bersyarat naiknya kelas ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya, Quran Hadis harus nilainya cukup 80 karena Quran Hadis ini KKM-nya 80. Jadi kalian harus memperoleh nilai 80 baru bisa naik kelas. Baik anak-anakku semuanya, ini Ibu bukan menakut-nakuti kalian, tetapi justru inilah bentuk kasih sayang Ibu terhadap kalian semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan pembelajaran dengan materi apa itu Al-Quran dan mengapa kita harus mempelajarinya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, pedoman kita umat Islam. Sebagai pedoman yang tentunya kita harus bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Terlebih dari itu, dengan membaca Al-Quran ini adalah merupakan ibadah. Baik, anak-anakku semuanya, pengertian Al-Quran itu sendiri, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Dari pengertian ini anak-anakku sekalian, arti Al-Quran itu artinya bacaan. Jadi harus kita baca. Nah, kemudian Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah atau kalam Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur disampaikan kepada kita umat manusia sebagai pedoman kita, pegangan kita yang ibadah membacanya. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Tentunya kalian semua sudah tahu ya bagaimana bentuk Al-Quran itu. Ya. Perlu Ibu juga mengingatkan kembali bahwa sebelum diterima di MTS Negeri ini, kalian sudah dites dengan membaca Al-Quran. Ini artinya begitu pentingnya Al-Quran ini, kita harus pelajari. Baiklah anak-anakku semuanya, itu tadi pengertian Al-Quran menurut bahasa dan menurut istilah. Sekarang, Al-Quran adalah merupakan bacaan yang paling sempurna. Bacaan yang paling sempurna dibanding dengan bacaan-bacaan lain. Untuk itu membaca Al-Quran jangan disamakan dengan membaca Quran. Perlu anak-anakku semuanya ketahui. Jangan disamakan dengan membaca sosmed. Waktunya banyak dipakai untuk membaca sosmed, WA, sampai jauh malam, sedangkan membaca Al-Quran tidak ada waktunya. Inilah anak-anakku sekalian, mengapa Al-Quran ini merupakan
pembelajaran yang sangat penting. Sangat penting. Karena apa? Di dalam Al-Quran ini terdapat pelajaran-pelajaran, pedoman-pedoman kita yang harus laksanakan di keseharian hidup kita. Kalau kita mau selamat di dunia dan akhirat, kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Artinya, apa yang dianjurkan di dalam Al-Quran, kita harus mengamalkannya. Baik anak-anakku semuanya, itu tadi pengertian Al-Quran dan kesempurnaan Al-Quran. Kesempurnaan Al-Quran yang lain adalah dibaca semua umat manusia atau umat Islam sedunia. Itu kesempurnaan Al-Quran. Kemudian yang lain lagi dibaca maknanya, dipahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran atau isi kandungannya, itu dipelajari. Kemudian kosakatanya itu dipelajari. Yang lain lagi antara lain kesempurnaan Al-Quran ini tata cara membacanya. Tata cara membacanya di sini antara lain yaitu membacanya harus didahului dalam keadaan suci atau didahului dengan berwudu. Kita harus menghadap kiblat, berada di tempat yang bersih, kemudian kita menghadirkan hati. Jadi artinya menghadirkan hati itu fokus, artinya betul-betul, karena ini adalah membaca Al-Quran adalah merupakan salah satu ibadah, dan kita berharap agar bernilai ibadah, kita harus fokus, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, barangkali itu yang merupakan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu lupa. Yang penting di sini bagaimana fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yaitu petunjuk umat manusia, sebagai pengontrol dan sebagai sumber hukum yang utama, dan sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Itulah anak-anakku sekalian yang Ibu sampaikan pada saat ini, dan Ibu akhiri dengan Ibu berikan tugas ya. Tugas yang pertama adalah bacalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kalau bisa hafal bersama artinya. Tuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.